Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya. Berjumpa lagi dengan BJM Channel Bawang Merah. Teman-teman semua, hari ini tadi tepatnya hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024. Ya, dalam kesempatan kali ini saya tidak memberikan informasi atau update harga, tetapi saya akan memberikan satu analisa atau satu prediksi ya untuk harga bawang merah di hari besok. Nah, teman-teman semua, untuk memprediksi atau menganalisa harga bawang merah di hari besok, sudah pasti kita tahu dulu situasi kondisi hari tadi ya, baik itu dari sisi harganya maupun situasi dan kondisi pasarnya. Nah, untuk mengetahui situasi kondisi pasar hari tadi, ada pertama dari pasar Johar Semarang ya, bagaimana situasi kondisinya. Situasi kondisi pasar hari tadi cukup ramai, teman-teman semua ya. Kemudian pergerakan pasar juga masih terlihat cepat, transaksi jual beli juga masih lancar ya. Kemudian bawang yang masuk cukup banyak hari tadi, beberapa hari ini cukup banyak sekali yang masuk ke pasar Johar Semarang. Kemudian bawang yang masuk ke pasar Johar Semarang ini dominan atau paling banyak bawang yang kecil-kecil hingga bawang yang tanggung-tanggung, yang paling banyak atau yang dominan masuk di pasar Johar Semarang ya. Kemudian dari sisi harganya ada penurunan, terutama di bawang-bawang yang kecil dan tanggung-tanggung. Itu yang terjadi di pasar Johar Semarang. Kemudian kita melihat pasar lain, yaitu pasar Sukomoro Nganjuk Jawa Timur. Ya, situasi kondisinya hampir sama dengan pasar Johar Semarang, teman-teman ya. Bawang juga cukup banyak yang masuk, ada panenan dari Nganjuk sendiri, juga masih masuk bawang panenan dari wilayah Jawa Tengah yang masuk pasar Sukomoro Nganjuk Jawa Timur. Kemudian bawang ini dominan atau yang ada paling banyak di pasar yaitu bawang kecil-kecil dan bawang yang tanggung-tanggung. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan harganya? Harganya pun juga mengalami penurunan, terutama di bawang yang kecil dan yang tanggung-tanggung. Jadi situasi kondisinya relatif sama dengan pasar Johar Semarang. Kemudian pasar lain, yaitu pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur. Ya, situasi kondisinya pun tidak jauh berbeda dengan pasar Sukomoro Nganjuk dan pasar Johar Semarang. Ya, terjadi penurunan terutama di bawang-bawang kecil dan tanggung-tanggung. Kemudian untuk harga bawang yang super atau super crossnya masih relatif aman ya, kalaupun ada penurunan sedikit sekali, jadi cenderung masih aman. Kemudian situasi kondisinya pun juga tidak berbeda jauh dengan pasar Sukomoro Nganjuk Jawa Timur dan pasar Johar Semarang ya, seperti itu, baik dari sisi harganya juga hampir sama. Nah, kemudian ada pasar yang lain, itu pasar terakhir, pasar Probolinggo Jawa Timur ya. Hari ini tadi pasar Probolinggo Jawa Timur masih aman dari sisi harganya ya, masih relatif stabil, belum ada perubahan penurunan. Tetapi kalau kita melihat dari ketiga pasar, Johar Semarang, Sukomoro Nganjuk Jawa Timur, dan pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur, ketiga-tiganya mengalami penurunan harga bawang merahnya, ya, dominan atau cenderung bawang-bawang yang kecil dan tanggung-tanggung. Nah, kalau kita sudah tahu situasi kondisi pasar, baik harganya, ya, kemudian bagaimana situasi kondisi yang ada di lahan-lahan. Nganjuk sudah mulai banyak panenan, karena memang sudah panen ini sudah dimulai beberapa hari yang lalu, teman-teman, ya. Kemudian dari wilayah Jawa Tengah masih saja ada bawang yang masuk atau yang panen dari wilayah Jawa Tengah. Karena memang Jawa Tengah ini rata-rata tiap daerah ini menghasilkan atau ada panenan bawang merah. Meskipun tidak sedang panen raya, tetapi hampir merata terjadi panenan di wilayah Jawa Tengah, baik di Demak, Purwodadi ya, kemudian dari Weleri, ya, dari Pati, dan dari beberapa daerah yang lain. Sehingga pada akhirnya bawang yang masuk pasar pun juga masih relatif banyak sampai dengan hari ini tadi. Nah, tetapi kalau kita melihat kondisi harganya, teman-teman semua, terjadi penurunan di tiga pasar, Johar, Sukomoro, dan Induk Kramat Jati Jakarta Timur. Meskipun penurunan ini terjadi di bawang kecil hingga tanggung-tanggung. Ya, apakah nanti berakibat pada bawang yang berukuran super atau super crossnya? Saya yakin pasti ada efeknya, pasti ada dampaknya. Karena apa? Kalau kita hitung-hitungan nilai ekonomisnya, nilai hitung-hitungan nominalnya, nilai harganya, perbedaan yang cukup banyak, ini jadi satu hitung-hitungan tersendiri buat kita para konsumen ya. Sehingga dampak yang akan terjadi nanti, saya yakin pasti ada dampaknya. Dan kemungkinan turun, masih ada penurunan lagi.
seperti itu. Oke, teman-teman semua, saya kira itu ya apa yang bisa saya sampaikan buat jenengan semua. Mudah-mudahan analisa ini, prediksi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.